Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Giska Aulia Fadilah, mahasiswi semester 1 dari program studi Reka Medis dan Informasi Kesehatan di Universitas Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan seputar Reka Medis. Reka medis adalah sekumpulan informasi tertulis maupun elektronik yang berisi identitas pasien, riwayat kesehatan pasien, pengobatan, diagnosis, pemeriksaan, serta pelayanan medis yang diberikan kepada pasien selama menjalani perawatan. Yang pertama ada AHIMA atau American Health Information Management Association. AHIMA menyatakan bahwa reka medis adalah dokumen resmi yang mencatat informasi riwayat kesehatan individu. Semua itu digunakan sebagai alat komunikasi antar tenaga medis untuk menunjang pelayanan kesehatan. Yang kedua ada WHO atau World Health Organization. Menurut WHO, reka medis adalah dokumen yang berisi informasi tentang kondisi kesehatan individu yang mencangkup riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan intervensi medis yang digunakan untuk tujuan klinis, administratif, penelitian, dan legal. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008. Reka medis adalah berkas yang berisi catatan dan informasi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi terus memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Salah satunya reka medis. Reka medis di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Berikut adalah garis besar perkembangan reka medis di Indonesia. Yang pertama, pada masa sebelum kemerdekaan, pencatatan kesehatan masih dilakukan secara sederhana oleh rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah kolonial dan lembaga misionaris. Pada masa ini juga fungsi utama reka medis yaitu digunakan untuk administrasi pelayanan kesehatan dan pengobatan pasien. Yang kedua, masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1960. Setelah Indonesia merdeka, pencatatan medis masih bersifat manual, dengan format sederhana yang hanya mencangkup informasi dasar seperti nama pasien, diagnosa, dan pengobatan. Fokus utama reka medis pada masa ini yaitu mendukung pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas yang baru saja dibangun. Yang ketiga, perkembangan standarisasi reka medis, yaitu pada tahun 1960 sampai 1980. Pada masa ini, khususnya pada tahun 1969, Kementerian Kesehatan mulai memperkenalkan konsep pengelolaan reka medis yang lebih sistematis di rumah sakit. Lalu pada tahun 1972, Kementerian Kesehatan mulai menyusun pedoman penyelenggaraan reka medis yang berisi panduan pencatatan dan pengarsipan data medis. Standarisasi kode penyakit menggunakan ICD-8 yang diperkenalkan sebagai sebagian dari pengelolaan reka medis. Yang keempat, era modernisasi dan digitalisasi, yaitu pada tahun 1980 sampai tahun 2000. Pada masa ini, khususnya pada tahun 1989, profesi reka medis dan informasi kesehatan atau RMIK mulai berkembang dengan didirikannya
program studi di beberapa institut kesehatan. Lalu pada tahun 1996, penggunaan ICD-10 mulai diperkenalkan untuk pengkodean diagnosis dan tindakan. Sistem komputerisasi untuk reka medis mulai diperkenalkan di rumah sakit besar, meskipun penerapannya masih terbatas. Yang kelima, pada masa regulasi reka medis, yaitu pada tahun 2000 sampai sekarang. Perkemenkes nomor 749A Menkes per XII pada tahun 1989 diterbitkan sebagai pedoman pertama, yaitu tentang penyelenggaraan reka medis di fasilitas kesehatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, yaitu mengatur kewajiban tenaga medis untuk menyusun reka medis. Ketiga, Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang reka medis, yaitu menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan penggunaan reka medis, termasuk tentang kerahasiaan data pasien. Lalu yang keenam, era digital dan elektronik, yaitu pada tahun 2010 sampai sekarang. Penerapan reka medis elektronik atau RME mulai berkembang di berbagai rumah sakit dan klinik yang didukung oleh yaitu penerapan reka medis. Yang pertama, yaitu penerapan reka medis elektronik atau RME mulai berkembang di rumah sakit dan klinik yang didukung oleh teknologi informasi yang lebih maju. Yang kedua, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mendorong digitalisasi reka medis sebagai bagian dari program transformasi digital kesehatan. 3. Sistem informasi kesehatan seperti Sistem Informasi Rumah Sakit atau SIRS dan aplikasi daring untuk BPJS Kesehatan mulai digunakan integrasi data pasien tingkat nasional. Yang pertama, ada administratif, yaitu sebagai dokumen yang mencatat semua tindakan medis dan administrasi yang dilakukan terhadap pasien. Lalu yang kedua, ada medis, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait diagnosis dan terapi. Lalu yang ketiga, yaitu legal, yaitu alat bukti hukum jika terjadi sengketa medis. Yang keempat, ada keuangan, sebagai dasar untuk penghitung biaya pelayanan kesehatan. 5. Penelitian dan pendidikan, yaitu untuk mengembangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Lalu yang keenam, informasi kesehatan, sebagai data untuk menilai keberhasilan dan efektivitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, membocorkan data pasien. Yang kedua, memalsukan informasi medis. Yang ketiga, menyalahgunakan reka medis untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, keterlambatan atau kelalaian dalam pembuatan reka medis. Yang kelima, menolak memberikan reka medis yang diminta oleh pasien. Pertama, sanksi administratif. Sanksi ini berupa teguran, tulisan maupun tertulis, denda, ataupun pencabutan izin praktik. 2. Sanksi perdata. Menurut KUHP, tuntutan ganti rugi seperti kebocoran data dan salah pencatatan. Yang ketiga, sanksi pidana. Jika melakukan atau membocorkan kerahasiaan, maka akan dipenjara 1 tahun atau didenda maksimal 50 juta. Yang keempat, sanksi etika profesi.
bisa berupa teguran, scoring, hingga pencabutan keanggotaan profesi. Gitulah sedikit penjelasan mengenai rekam medis. Semoga teman-teman bisa memahami dan semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai rekam medis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.